warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wanta SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari kelas MN19A dari kelompok 1. Tugas saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nirmala dari kelas Manajemen 19A, NIM 19416261201033. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memulai Microsoft Office Word dan juga menjelaskan lembar kerja yang ada di Microsoft Office Word tersebut. Langkah pertama untuk memulai Microsoft Office Word, kita klik Start yang ada di kiri bagian bawah yang ini. Kita klik. Lalu ini All Program. Karena di laptop saya sudah ada Microsoft Word 2010 atau Microsoft Office Word-nya. Jika di laptop atau PC kalian belum ada, kita bisa mencarinya di Microsoft Office. Kita scroll ke bawah. Nah, yang ini. Kita klik. Lalu kita scroll ke bawah, cari Microsoft Office Word atau Microsoft Word 2010. Kita klik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja yang ada di Microsoft Office Word. Yang pertama yaitu lembar kerja. Yang lembar kerja yang ini ya, yaitu area kerja. Yang kedua yaitu Microsoft Office Button. Ada di sebelah kiri paling atas yang ini, yang warna biru ini. Ini namanya Microsoft Office Button. Kita klik. Microsoft Office Button ini berisi menu-menu seperti Save, Save As, Open, Close, Info, lalu New, Print, Save and Send, dan lain-lain yang ada di sini. Selanjutnya yaitu Title Bar. Title Bar yaitu menunjukkan judul dokumen yang dibuat apabila dokumen tersebut baru pertama kali dibuat. Maka secara otomatis bernama dokumen 1. Nah, Title Bar ini ada di bagian paling atas yang berwarna merah ini. Yang ini. Jadi kalau pertama kali kita buat itu, otomatis filenya akan bernama dokumen 1. Selanjutnya yaitu menu bar. Menu bar yaitu sebuah strip horizontal yang berisi perintah berupa menu-menu yang aktif, dimulai dari menu home, yang ini, dari sini, insert, page layout, reference, mailings, review, dan view. Lalu ada menu ribbon. Menu ribbon yaitu deretan menu utama yang digunakan untuk mengakses beberapa fungsi yang terdiri dari beberapa grup. Masing-masing grup tersebut dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, menu ribbon yaitu yang ini. Dari sini, dari paste ini ke sini semua. Ini namanya menu ribbon. Dia dikelompokkan tergantung fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir yaitu status bar. Status bar yaitu yang ini, simbol dari Microsoft Office Word tersebut. Yang di sini. Status bar yaitu batang horizontal yang menampilkan informasi, status atau keadaan suatu program aplikasi yang sedang dijalankan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vera Putri Nasyati. NIM 19416261201466 dari kelas Manajemen 19A.
Di sini saya akan mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Office Word. Yang pertama kita mengaktifkan menu Home atau bisa juga kita klik atau tekan Alt plus H. Selanjutnya kita tekan menu Insert atau juga bisa tekan Alt plus N. Lalu kita mengaktifkan menu Page Layout. Dan di sini saya sudah merubah kertasnya menjadi A4. Kemudian mengaktifkan menu Reference atau tekan Alt plus S. Kemudian mengaktifkan Mailing atau tekan Alt plus M. Kemudian mengaktifkan menu Review atau tekan Alt plus R dan mengaktifkan menu Remove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fuji Lestari. Saya dari MN19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat dokumen baru. Ketika pertama kali kita membuka atau mengaktifkan lembar kerja pada Microsoft Office Word 2007, maka kita langsung disediakan dokumen kosong yang siap digunakan untuk melakukan kerja. Langkah-langkah untuk membuat lembar kerja tersebut yaitu yang pertama, klik tombol Start, lalu pilih All Programs, pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Word 2007. Ketika kita sedang menggunakan Microsoft Office Word, kemudian ingin membuka lembar kerja baru, maka dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Ctrl plus N, kemudian lembar kerja baru akan muncul dan siap untuk digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainatul Salwa. Saya akan menjelaskan cara menyimpan dan menutup lembar kerja. Lembar kerja yang telah selesai selanjutnya dapat disimpan dan ditutup. Langkah-langkah untuk menyimpan lembar kerja yaitu klik File, lalu klik Save atau Save As. Lalu kalian klik folder yang ingin kalian simpan. Setelah itu, kalian ketik nama file kalian, lalu kalian klik save. Untuk menutup lembar kerja, klik tombol X pada pojok kanan atas. Jika proses penyimpanan dilakukan masih dalam proses kerja, maka dapat dilakukan dengan cara menekan Ctrl S. Cara ini dilakukan apabila nama file yang akan disimpan dengan nama file yang sama. Namun, jika nama file yang berbeda, maka dapat dilakukan dengan mengikuti pada langkah sebelumnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan cara membuka dokumen. Langkah membuka dokumen atau file yang telah disimpan yaitu klik File, lalu kalian klik Open, kalian klik Komputer, lalu kalian klik Browser. Setelah itu kalian cari nama file yang kalian sudah simpan. Setelah itu kalian klik Open. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Febrianti, NIM 19416261201004. Kelas Manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur ukuran kertas dan margin. Pertama, kita klik menu ke Page Layout, terus klik panah kecil pada pojok kiri bawah, Backstop, lalu kita klik paper, misal ukurannya A4, pilih ukuran yang diinginkan, klik OK.
Selanjutnya, pengaturan margin dapat dilakukan dengan cara berikut. Klik menu Page Layout, klik margin, kemudian pilih margin yang diinginkan. Selanjutnya, mengatur format teks. Kita klik menu Home, lalu kita klik jenis huruf yang dibutuhkan, lalu kita klik ukuran huruf yang dibutuhkan. Kita blok atau sorot huruf yang akan diubah, lalu klik ukurannya 12. Selesai. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Prisa Nabila Hashim, saya dari manajemen 19A dengan NIM 19416261201023. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan paragraf pada Microsoft Office Word. Pada Microsoft Office Word, pengaturan paragraf terdapat 4 jenis. Yang pertama, rata kanan, yang kedua, rata kiri, yang ketiga, rata tengah, yang keempat, rata kanan kiri. Langkah pengaturan paragraf dapat diikuti dengan langkah berikut. Pertama, kita blok seluruh paragraf yang akan kita ubah. Lalu klik menu Home, lalu kita pilih rata paragraf mana yang akan kita yang mana akan kita pilih. CTRL-L untuk rata kanan, CTRL-E untuk rata tengah, CTRL-R untuk rata kiri, CTRL-J untuk rata kanan kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah mengatur spasi dalam Microsoft Office Word. Yang pertama, kita blok seluruh bagian yang akan diatur spasinya. Untuk CTRL-1 itu 1 spasi, CTRL-2 itu 2 spasi, CTRL-5 itu 1,5. Atau kita bisa lihat di line spacing, aturan line and paragraph spacing, di situ sudah tertera ukuran mana yang akan ukuran spasi mana yang akan kita butuhkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Widiani dari MN19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur indentasi dan membuat nomor halaman. Yang pertama, mengatur indentasi. Ketika kita membuat bootless dan nomor, biasanya paragraf akan menjorok ke tengah. Hal tersebut dapat kita atasi dengan menggunakan fasilitas pengaturan. Mengatur indentasi dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Blok paragraf yang kita mau blok. Lalu, tempatkan kursor pada paragraf yang akan diubah identitasnya. Klik menu Home, klik tombol Increase Indent. Nah, selesai. Selanjutnya, yang kedua, membuat nomor halaman. Pada lembar kerja merupakan hal yang sangat penting, terutama pada penulisan karya ilmiah baik artikel, jurnal, dan buku. Posisi nomor halaman terdapat beberapa jenis pilihan, di antaranya atas halaman, top of page, bawah halaman, bottom of page, margin halaman, page margin. Penempatan posisi nomor halaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pembuatan nomor halaman dapat dilakukan dengan cara berikut. Klik menu Insert, lalu klik tombol Page Number, terus pilih posisi nomor, tentukan posisi akhir nomor yang diinginkan. Nah, selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Rena Suci Kusmiati akan melanjutkan pada bagian cara membuat header dan footer. Untuk membuat header, pertama kita klik menu Insert, klik Header,
dan pilih posisi yang diinginkan. Selanjutnya untuk membuat folder, kita klik menu insert, klik folder, dan pilih posisi yang diinginkan. Selesai. Header dan folder ini biasanya berguna untuk memberikan informasi tambahan terhadap teks yang ada pada lembar kerja. Dan biasanya header dan folder berguna untuk memberikan keterangan nama penulis, memberikan judul buku dan judul karya ilmiah, serta judul makalah. Selanjutnya untuk membuat bullets dan numbering. Kita klik home, dan klik panah bullets ataupun numbering, dan pilih posisi yang diinginkan. Dan bullets dan numbering ini berguna untuk memberikan pilihan sebagai keterangan pelengkap dalam sebuah paragraf jika teks dalam paragraf tersebut akan diberikan penanda beberapa poin serta untuk pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Yuniar dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara mengganti kata dan membuat drop cap. Yang pertama, cara mengganti kata, kita klik menu home. Lalu klik menu find, lalu akan muncul seperti ini, lalu klik refresh. Pada find white kita tulis kata yang akan diganti, misalnya fasilitas. Lalu di refresh white kita ganti dengan kata perlengkapan, lalu klik refresh. Jika ingin mengganti semua kata, kita klik refresh all. Lalu akan terganti seperti ini. Yang kedua, cara membuat drop cap. Klik menu insert, lalu drop cap, lalu klik drop cap option, lalu pilih drop fade dan cari kata yang akan kita ganti atau huruf apapun, misalnya blood mt, lalu di sini jaraknya 3, lalu di sini cm, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eleazar Azura dari kelas 19A. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat rumus pada Microsoft Office Word. Membuat rumus pada Microsoft Office Word dapat memanfaatkan fasilitas equation. Fasilitas ini akan memberikan Anda kemudahan jika Anda ingin membuat rumus seperti matematika, statistika, maupun rumus-rumus karya ilmiah lainnya. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat rumus pada Microsoft Office. Langkah pertama, klik insert, lalu carilah equation di pojok kanan atas. Di sini langsung terlihat rumus yang ingin Anda buat. Lalu pilihlah rumus yang ingin Anda buat. Nah, udah kan? Seperti itu. Baik, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Efrina Sanofi Manulang dari kelas MN19A dan NIM saya 194162612010-25. Saya akan membuat footnote dan endnote. Nah, di sini saya akan menjelaskan footnote dan endnote ini digunakan untuk membuat kutipan pendapat orang lain dalam teks yang dibuat. Biasanya footnote dan endnote banyak dipakai dalam penulisan karya ilmiah, artikel ilmiah, buku teks, dan lain-lain. Footnote ditandai dengan pemberian nomor di belakang suatu teks. Keterangan footnote akan muncul jika pointer diletakkan di dekat kursor yang diberikan nomor footnote. Endnote adalah catatan akhir suatu dokumen yang diletakkan di halaman yang paling akhir dari suatu dokumen. Nah, langsung aja kita akan mempraktekkan dengan cara membuat footnote dan endnote. Nah, pertama, letakkan kursor di belakang kalimat atau paragraf yang diberikan footnote. Dari sini kita ke reference, klik insert footnote, dan langsung tulis dengan referensi footnote-nya sesuai yang dicontoh.
Nah, sudah jadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Saifah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat tabel dan kuis tabel. Yang ke-1 yaitu langkah-langkah membuat tabel. Klik menu Insert, lalu klik tombol tabel, pilih Insert tabel, tentukan jumlah baris dan kolom sesuai yang kalian inginkan. Lalu klik OK. Yang kedua, quick tabel. Fasilitas quick tabel digunakan untuk membuat tabel secara cepat dengan format tabel yang telah disediakan oleh Office Suite. Cara membuat tabel dengan fasilitas quick tabel yaitu: ke-1, klik menu Insert, lalu klik tombol tabel, klik quick tabel, pilih tabel sesuai yang kalian inginkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggabungkan sel. Di sini sudah saya siapkan tabel yang sudah saya buat dan kolom yang sudah saya buat. Pertama-tama kita blok kolom ini menjadi 4. Lalu kita klik kanan, kita klik merge cell dan terlihat kolom tersebut sudah menjadi 1. Dan cara yang kedua, kita blok kolom ini dan digabungkan menjadi 4 kolom, lalu kita klik layout, kemudian kita klik merge cell. Selesai, kolomnya semuanya menjadi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Agustin dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengatur posisi teks dalam tabel. Teks yang ada dalam tabel, posisinya diatur sesuai dengan yang diinginkan dan agar terlihat rapi. Langkah untuk mengatur teks dalam tabel yaitu: yang pertama, misalkan kita akan mengatur teks dalam tabel yang ada pada judul tabel, agar terletak di dalam tabel dengan posisi di tengah-tengah, baik secara vertikal atau horizontal. Yang kedua, kemudian kita sorot atau blok yang ada pada kepala tabel yang sudah kita buat. Yang ketiga, setelah itu kita ribbon layout yang merupakan bagian dari tabel tools. Yang keempat, lalu klik tombol Align Center, yang ini. Dan teks selanjutnya akan berada di tengah-tengah seperti yang saya tampilkan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puji Lestari dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghapus baris atau kolom pada tabel. Baris atau kolom yang saat kita membuat tabel biasanya terkadang jumlahnya lebih. Untuk mengatasi hal tersebut, maka baris atau kolom yang lebih itu dapat kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Saya akan memberikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Sebagai contoh, di sini saya membuat jadwal pelajaran. Pertama, saya akan menghapus kolom pada bagian hari Jumat. Langkahnya, yang pertama, blok kolom tersebut. Lalu, klik kanan pada area yang diblok. Selanjutnya, klik delete kolom. Selesai. Nah, sedangkan untuk bagian baris, di sini saya akan memberi contoh, saya akan menghapus pada baris ketiga di sini. Yang pertama sama,
di blok, lalu klik kanan pada area yang di blok. Lalu klik delete cells. Nah, selanjutnya di sini saya pilih delete entry row. Klik OK. Nah, selesai. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari kelas MN 19A. NIM saya 194162612010-12. Sebelumnya saya meminta maaf jadi saya presentasi dikarenakan teman saya sedang sakit. Mohon doanya saja, mudah-mudahan beliau cepat sembuh kembali. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merubah jenis garis pada tabel di MS Word. Saya gunakan ini adalah aplikasi MS Word tahun 2016. Langsung saja kita buka. Kita klik yang ini ya. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja kita blok semuanya. Lalu kita pilih border and shading. Kita pilih stylus, banyak pilihannya mau yang mana, gimana kalian. Tapi sesuai dengan materi, kita klik yang ini saja. Untuk warna bebas, mau yang mana saja, kita pilih yang hitam saja. Lalu lebarnya kita pilih yang 1,5. Untuk setting jangan lupa kita pilih yang semuanya. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Singkatnya begitu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah ucap perkataan. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gangga Fernando Wijaya dari Universitas Buana Perjuangan, NIM 1921 6261 20 1031. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat amplop. Oke, langsung kita masuk ke menu Word. Oke, nah di sini saya sudah membuat sedikit contohnya ya. Ini dari awal aja ya, dari awal kita masuk ke dari awal kita masuk ke Word. Oke, kita masuk Word, kita masuk ke menu mailing. Di menu mailing kita masuk ke grup created. Mohon maaf ya kalau salah sebut, maklum lah. Sini kita masuk ke envelopers. Jadi envelopers kita, nah ini udah saya contoh aja ya, contoh. Nah, ini siapa yang akan kita undang? Siapa yang akan kita undang? Contoh atas nama yaitu kepada. Itu yang enggak. Jalan yang harus di Jalan Karangharu. Ini titik. Udah. Kecamatannya dulu, Kecamatan Kedungwaringin. Ingat aja ya. Langsung ini kota. Kode pos asal aja. Di sini nomor telepon. Oke, nah sini juga kita boleh pilih ukuran-ukurannya. Kita lihat di view aja ya. Ini ukuran-ukurannya akan dicetak. Sini saya pakai yang auto aja nih, size 10. Biasanya pakai size 10. Nah, ini kanan kirinya dari siapa yang diundang dan
Siapa yang mengundang? Ini Prangko. Sini Divin Optimus printing. Nah, gini pengaturan bagaimana ngeprintnya gitu. Apakah face up, atau face down. Nah, artian bagaimana munculnya itu, apakah ya itu di printing. Nanti saya jelaskan bagaimana cara ngeprintnya. Nah, cuma itu sih yang bagaimana cara mencetak amplop sangat mudah. Oke, nah sekarang kita masuk bagaimana cara membuat memprint dokumen-dokumen, baik itu PDF, baik itu Word, baik itu dan lain-lain lah gitu. Toh kita langsung ke ini, kebetulan Windows 10 ya yang saya pakai, itu laptopnya itu Windows 10. Mudah sih, kita ketik asal dulu ya, awal mudah sih. Kalau emang cara mudahnya itu tinggal kita kontrol, langsung kontrol tekan, klik P, kita langsung masuk ke menu print. Di sini kita langsung bisa milih mesin atau printan yang akan kita gunakan. Ini juga banyak atau ukuran-ukurannya, margin, cuma itu sih. Atau ada cara lain, cara yang sedikit sulit, seperti bukan sedikit sulit sih, cara yang biasa digunakan. Selain tadi cara pintas, jadi gimana caranya? Kita masuk ke file. Nah, sini kebetulan saya ini kan Windows 10. Kalau di Windows 7 tuh ada bottom apa sih kalau nggak salah, bentar. Sebutnya itu Office bottom. Nah, kalau di 2007 Windows 2007 ada Office bottom. Kebetulan sini saya Windows 10. Nah, kita masuk ke kursor kita ini didiamin di files, kita klik kanan. Nah, ini ada print. Nah, tinggal kita cetak seperti yang tadi. Dan berapa yang akan kita print di sini? Bisa di sini kita pilih. Oke. Berapa yang akan kita copy. Nah, ukuran-ukurannya. Nah, mungkin cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wiko Surya Aprilian, NIM 19416261201048, kelas manajemen 19A, akan menjelaskan menyisipkan gambar dari materi Microsoft Office Word. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu klik menu, lalu insert. Yang kedua, klik tombol picture, lalu pilih gambar yang akan kamu pilih, kemudian klik insert. Contohnya seperti ini. Pertama, kita masuk ke Word, Home, kita masuk ke Insert, lalu klik Picture, pilih gambar yang ingin kamu pilih, yang ingin dimasukkan ke Microsoft Word, lalu Insert. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan ucap atau perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.